Pernah nggak sih kamu membayangkan kalau Indonesia yang kita kenal sekarang ini dulunya bukanlah negara kepulauan? Coba bayangin, Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan sampai ke daratan Asia Tenggara. Semuanya menyatu dalam satu daratan raksasa yang super luas. Daratan itu punya nama, Sundaland. Tapi pertanyaannya, kemana semua daratan itu sekarang? Kenapa yang tersisa cuma pulau-pulau yang terpisah-pisah seperti yang kita lihat di peta hari ini? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah sejarah nyata benua kita yang hilang. Jadi, apa sebenarnya Sundaland itu? Sundaland adalah nama yang diberikan oleh para ilmuwan untuk sebuah wilayah daratan purba yang sangat luas. Dulu, daratan ini mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, bahkan sampai ke Thailand bagian selatan. Laut Jawa dan Selat Malaka yang sekarang kita kenal sebagai perairan, dulunya adalah daratan kering. Kok bisa? Ini semua terjadi sekitar 20.000 sampai 10.000 tahun yang lalu pada puncak zaman es terakhir. Saat itu, es di kutub utara dan selatan sangat tebal, sehingga permukaan air laut di seluruh dunia jauh lebih rendah, kira-kira 120 meter lebih rendah dari sekarang. Akibatnya, Laut Jawa yang dangkal itu berubah menjadi dataran luas yang subur, dan Selat Malaka menjadi sebuah lembah sungai besar yang mengalirkan air dari daratan Asia. Jadi, pada masa itu, pulau-pulau besar di Nusantara bagian barat sebenarnya menyatu dengan benua Asia. Indonesia bukanlah negara kepulauan, melainkan perpanjangan dari benua Asia itu sendiri. Tentu saja, Sundaland bukanlah daratan kosong tanpa kehidupan. Daratan ini adalah rumah bagi berbagai macam makhluk hidup. Di sana hidup mamalia-mamalia besar seperti gajah purba, badak, dan harimau yang ukurannya jauh lebih besar dari yang kita lihat sekarang. Dan yang paling penting, di sana juga hidup manusia purba dan nenek moyang manusia modern. Bukti arkeologinya sangat banyak, mulai dari fosil-fosil yang ditemukan di Jawa dan Sumatera, hingga penemuan jejak aliran sungai purba yang sekarang tersembunyi di dasar laut. Bahkan, kesamaan jenis flora dan fauna antara wilayah barat Indonesia dengan daratan Asia adalah bukti kuat dari hubungan darat ini. Manusia yang hidup di Sundaland saat itu adalah para pemburu pengumpul. Mereka hidup nomaden, berpindah-pindah mengikuti aliran sungai dan pergerakan hewan buruan. Meskipun terpencar, mereka sebenarnya terhubung satu sama lain. Jadi, bisa dibilang leluhur kita benar-benar berjalan kaki dari Asia sampai ke Jawa tanpa perlu menyeberang lautan. Lalu, apa yang terjadi? Kenapa surga daratan ini bisa hilang? Dunia mulai berubah. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, zaman es mulai berakhir. Suhu bumi secara perlahan menghangat, dan es di kutub mulai mencair dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya sudah bisa ditebak, permukaan air laut di seluruh dunia mulai naik secara perlahan tapi pasti. Daratan-daratan rendah di Sundaland yang tadinya menjadi tempat tinggal dan berburu mulai tergenang air. Sungai-sungai besar yang subur perlahan berubah menjadi laut dangkal. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, seperti di film-film bencana. Ini adalah proses yang berlangsung selama ribuan tahun. Coba bayangkan, setiap generasi yang lahir harus menyaksikan tanah tempat mereka hidup semakin menyusut, digantikan oleh lautan yang semakin meluas. Mereka harus terus bergerak ke tempat yang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Puncak dari kehancuran Sundaland terjadi sekitar 8.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, sebagian besar wilayah Sundaland sudah benar-benar tenggelam di bawah permukaan laut.
Pola aliran sungai purba bahkan masih bisa dilacak di dasar laut menggunakan teknologi sonar modern. Dan yang paling penting, warisan Sundalan hidup di dalam diri kita. Kita, penduduk Nusantara hari ini, adalah keturunan dari para penyintas benua yang tenggelam itu. Jadi, Indonesia bukan sekadar kumpulan pulau-pulau biasa. Kita adalah sisa dari sebuah daratan raksasa, saksi hidup dari dahsyatnya perubahan iklim bumi yang terjadi ribuan tahun lalu. Sundalan mungkin telah tenggelam di bawah gelombang waktu, tapi jejak dan semangatnya masih hidup dalam budaya kita, dalam genetik kita, dan di atas tanah yang kita pijak setiap hari. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar dan lebih tua dari yang kita bayangkan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.